Pada video ini saya akan membahas teori antrian bagian ketiga, yaitu terkait pembahasan tentang rumus dari sistem antrian. Nah, notasi standar dari model antrian adalah pertama, akan ada distribusi dari kedatangan, waktu antar kedatangan. Ada distribusi waktu pelayanan, banyaknya server, kapasitas sistem antrian maksimum bisa mencapai berapa, serta ukuran populasi dari pemakai sistem antrian. Nah, model antrian yang akan dibahas di sini terdapat 6 model. MM1, MMS, MM1K, MMSK, dan MM1'N dengan MMS''N. Nah, yang jadi perhatian adalah banyaknya server tidak melebihi banyaknya populasi. Model yang pertama adalah model MM1 yang sudah pernah dibahas pada video antrian yang kedua. Jadi singkat saja, kalau kita ketemu model MM1, maka kita lihat bahwa arrival rate sama semua, yaitu lambda. Dan service rate sama semua, yaitu mu. Langkah penyelesaiannya adalah cari P0, lalu cari Pn, kemudian kita akan peroleh Ls, Lq, kemudian dari Ls kita dapat memperoleh Ws, dari Lq kita akan bisa memperoleh Wq. Kemudian kita akan bisa memperoleh utilisasi dari server serta banyaknya server yang sibuk. Sekarang masuk pada model kedua, yaitu model MMS. Ini adalah sistem antrian dengan multiple server, di mana banyaknya server lebih dari satu. Dalam model ini, pelanggan datang dengan arrival rate konstan, yaitu lambda, dan pelanggan dapat dilayani secara berbarengan, yaitu paralel sebanyak-banyaknya server, yaitu S. Nah, pada model ini tidak terdapat batasan kapasitas dari sistem antrian serta tidak terdapat batasan dari populasi yang mungkin masuk ke dalam sistem antrian kita. Nah, ini adalah diagram transisinya. Kita lihat tidak ada batasan dari state-nya. Jadi, N bisa sampai berapapun. Bisa menampung banyak pelanggan. Tidak ada batasnya. Lambda sama semua, arrival rate-nya adalah sebanyak lambda. Dan sedikit perbedaan yaitu pada service rate. Jadi service rate dia akan kalau ada satu pelanggan, dia ini service rate-nya mu. Kalau ada 2 pelanggan, 2 mu. Dan seterusnya sampai S pelanggan. S adalah banyaknya server, maka service rate-nya adalah S kali mu. Nah, seterusnya setelah banyaknya pelanggan melebihi banyaknya server S, maka dia kecepatan service rate-nya itu tetap sama, yaitu S mu, S mu, S mu, dan seterusnya. Probabilitas terdapat N customer di dalam sistem antrian. Pn bisa kita lihat di sini, ini adalah Pn-nya. Dan ini adalah hasilnya, ini adalah P0-nya. Di mana syarat supaya deret konvergen, jadi syarat supaya sistem antrian ini tidak membludak sehingga menimbulkan kekacauan, maka rate dari arrival rate tidak boleh melebihi dari total service rate. Kemudian
Setelah kita mendapatkan P0, kita bisa memperoleh Pn. Nah, kita di sini mendapatkan panjang antrian, yaitu inilah rumusnya. P0 kali lambda per mu pangkat S kali rho dibagi S faktorial kali 1 minus rho kuadrat. Ini rho-nya. Rho adalah utilisasi dari server kita. Setelah kita memperoleh P0, Pn, dan Fq, maka kita bisa memperoleh besaran yang lain, yaitu waktu mengantri, waktu pelanggan berada dalam sistem, serta banyaknya customer yang berada dalam sistem antrian. Dan jangan lupa bahwa lambda efektif untuk model MMS adalah lambda. Model antrian berikutnya adalah MM1K. Ini adalah model single server dengan kapasitas maksimum sama dengan K. Dan itu berarti jumlah pelanggan yang diizinkan berada di dalam sistem adalah maksimum sebanyak K. Karena servernya hanya satu, maka panjang antrian maksimum adalah kapasitas dikurangi dengan banyaknya server, yaitu dikurangi 1. Nah, kapasitas dari sistem sebanyak K ini, pembatasannya bisa ada 2 penyebab, yaitu pertama, pelanggan yang tidak mau masuk. Yang kedua, sistem antrian yang tidak mengizinkan pelanggan tersebut masuk. Ya, jadi setelah terdapat K pelanggan dalam sistem, maka pelanggan yang baru datang tidak jadi masuk, dia tidak bersedia masuk. Atau sistem antriannya yang melarang dia untuk bergabung. Model MM1K memiliki diagram seperti ini. Jadi hanya terdapat K saja state-nya, maksimum K. Di mana min arrival rate-nya lambda semua kecuali state K, lambda sama dengan 0. Jadi lambda K sama dengan 0. Sehingga kita bisa lihat bahwa lambda n adalah lambda sampai state K-1. Kalau state sudah mencapai K, berarti lambda n-nya, lambda K sama dengan 0. Bagaimana dengan min service rate? Service rate-nya adalah, karena hanya ada satu server, maka min service rate-nya adalah mu untuk semua state. Karena state maksimum K berarti sampai state K. Nah, hubungan antara Pn ke P0 ini dinyatakan dalam Cn. Pn adalah Cn kali P0. Sehingga hasilnya adalah, kita lihat, P1 ke P0 ini adalah lambda per mu P0. P2 ke P0 adalah lambda dibagi mu kali mu P0. Nah, kalau kita nyatakan dalam utilisasi server, maka itu adalah lambda per mu sama dengan rho, berarti lambda per mu pangkat n ini adalah rho pangkat n. Dan ini berlaku untuk state sampai dengan K. Kalau state lebih dari K, ya hubungan antara Pn ke P0-nya itu nilainya adalah 0. Untuk model MM1K, maka hasil yang kita peroleh adalah kalau kita memiliki utilisasi server, rho adalah lambda per mu, maka Pn dan P0 hubungannya adalah Pn sama dengan rho pangkat n kali P0 untuk state mulai dari 0 sampai state terakhir yaitu state K. Dan kita bisa memperoleh P0, kita juga bisa memperoleh LS, lalu besaran yang lain Fi kita hubungkan dengan LS,
yaitu LS dikurangi lambda per mu, lambda rata-rata per mu, dan WQ adalah LQ dibagi lambda efektif, WS adalah LS dibagi lambda efektif. Lambda efektifnya sendiri adalah lambda kali 1 dikurangi probabilitas kita berada pada state terakhir. Sekarang kita masuk model MMSK. Ini adalah sistem antrian dengan S server dan kapasitas maksimum K. Berarti jumlah pelanggan yang diizinkan berada dalam sistem adalah K, dan panjang antrian maksimum adalah K dikurangi banyaknya server. Setelah terdapat K pelanggan dalam sistem, maka pelanggan yang baru tiba akan membatalkan niatnya atau sistem antrian yang tidak mengizinkan pelanggan tersebut untuk bergabung. Sehingga state-nya hanya maksimum sampai K. Ini adalah gambar model MMSK. Kita lihat lambda N sama dengan lambda selama state-nya dari 0 sampai K-1. Begitu dia sudah mencapai K state-nya, maka lambda N adalah 0. Hubungan antara Pn ke P0 adalah sebagai berikut. Pn adalah lambda per mu pangkat N per N faktorial P0. Untuk N lebih kecil dari banyaknya server. Pada saat N mulai lebih banyak daripada servernya, maka kita lihat bahwa N faktorialnya ini berubah menjadi banyaknya server faktorial dikalikan S pangkat N dikurangi banyaknya server. Dan karena state-nya maksimum sampai K, maka probabilitas state berada lebih besar daripada kapasitas adalah 0. Dan kita bisa memperoleh P0-nya dalam rumus sebagai berikut. Hasil dari model MMSK adalah LQ, ini rumusnya. Kita bisa langsung menggunakan rumus, di mana ini kita kalau sudah dapat P0 dari rumus sebelumnya, LQ adalah P0 kali lambda per mu pangkat S kali utilisasi server, yaitu lambda dibagi S kali mu, lalu kita kalikan dengan 1 dikurangi, nah ini adalah rumusan untuk LQ. Lambda efektif atau lambda rata-rata itu adalah lambda kali 1 dikurangi probabilitas sistem antrian berada pada state terakhir. Dan besaran lain kita peroleh dari LQ. Jadi Q kita hubungkan dengan LQ, WS kita hubungkan dengan LS, dan seterusnya. Nah, ekspektasi dari jumlah server yang menganggur. Kita lihat, server menganggur kalau pelanggannya kurang dari banyaknya server. Jadi, menganggurnya adalah mulai dari tidak ada pelanggan sampai servernya sebanyak S. Yaitu S dikurangi N, ini yang nganggur, kali probabilitas kita berada pada state N. Dan ekspektasi jumlah server sibuk adalah banyaknya total server dikurangi dengan ekspektasi dari jumlah server yang menganggur. Sekarang model yang terkait dengan batasan karena keterbatasan dari populasi. Nah, kita lihat populasinya yang terbatas yaitu sebanyak N. Nah, untuk model MM1 strip N berarti single server dan kapasitas sistem dibatasi oleh kapasitas banyaknya populasi. Kita lihat diagramnya adalah sebagai berikut.
state-nya mulai dari 0 dan sampai terakhirnya adalah sampai banyaknya populasi. Dari state 0, kalau arrival rate dari setiap anggota populasi adalah sebesar lambda, maka kalau ada n buah populasi yang berada di luar sistem antrian, maka arrival rate dari n populasi tersebut adalah n kali lambda. Pada saat state 1 berarti populasi sudah masuk satu ke sistem antrian kita. Sehingga yang berada di luar populasi tinggal n-1 item. Dan arrival rate dari n-1 item itu adalah n-1 kali lambda. Pada saat ada 2 customer dalam sistem antrian, berarti arrival rate totalnya adalah n-2 kali lambda. Begitu seterusnya. Pada saat populasi sudah masuk semua ke dalam sistem antrian, maka sudah tidak akan ada lagi yang bisa masuk. Sehingga arrival rate pada state n adalah 0. Ya, jadi lambda n adalah secara umum n besar banyaknya populasi kita kurangi dengan banyaknya state di dalam sistem antrian kita kalikan lambda. Untuk n dari 0 sampai banyaknya populasi. Dan kalau semua anggota populasi sudah masuk ke dalam sistem antrian, maka lambda n-nya adalah 0. Nah, sekarang min dari surface rate. Ya. Kita lihat mu n sama dengan mu untuk semua state sampai n. Mulai dari 1 sampai n. Karena servernya 1, jadi mu n adalah mu. Probabilitas terdapat 0 pelanggan dalam sistem kita nyatakan dengan P0, ini adalah rumusan dari P0, dan hubungan antara Pn dan P0 bisa kita lihat sebagai berikut. Hasil dari model MM1 strip N adalah kita bisa memperoleh LQ, ini LQ-nya, LS, ini adalah LS-nya, lambda efektif, lambda rata-rata, hati-hati, tidak sama dengan model MMS strip K, MMSK, dia lambda efektifnya kita hitung sebagai lambda rata-rata, dan ini hasilnya. Kita bisa memperoleh WQ dan WS dari hubungannya dengan LQ dan LS. Untuk MMS strip N, kapasitas sistem sekali lagi dibatasi oleh kapasitas dari populasi, yaitu sebesar N. Arrival rate sama dengan MM1 strip N. Setelah state-nya melebihi banyaknya populasi, sudah mencapai populasi, berarti tidak akan ada lagi kedatangan. Jadi di sini rate kedatangannya adalah 0. Lambda n dan ini mu n. Untuk mu n kita lihat bahwa state-nya selama state masih banyaknya server, maka dia ini adalah n kali mu. Pada saat banyaknya customer sudah melebihi banyaknya server, maka rate dari pelayanan adalah S kali mu. Dan kalau banyaknya customer di dalam sistem antrian melebihi populasi, maka sudah tidak akan ada lagi perhitungan atau mu n lagi. Jadi mu n sama dengan 0. Probabilitas terdapat 0 pelanggan dalam sistem dinyatakan dalam P0
Dan ini adalah hubungan antara Pn dan P0. Jadi untuk model MMSN, kita bisa menghitung LQ, kita bisa menghitung LS, dan lambda efektifnya adalah lambda kita kalikan dengan N, banyaknya populasi, dikurangi dengan LS.